Definisi akuntansi salam. Salam adalah akad jual beli muslam fi'i atau barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh muslam ilahi atau penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam, maka hal ini disebut salam paralel. Karakteristik transaksi salam. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional dijelaskan ketentuan salam sebagai berikut: 1. Ketentuan tentang pembayaran. 2. Ketentuan tentang barang. 3. Ketentuan tentang salam paralel. 4. Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya. 5. Pembatalan kontrak. Ketentuan tentang pembayaran. 1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. 2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. 3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Yang keempat, harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Kelima, harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Yang keenam, penyerahannya dilakukan kemudian. Selanjutnya yaitu ada ketentuan tentang barang. 1. Waktu dan bentuk penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan sebuah kesepakatan. 2. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. 3. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan. Ketentuan tentang salam paralel, yaitu dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dan tidak berkaitan dengan akad pertama. Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya. 1. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. 2. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. 3. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga atau diskon. 4. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. 5. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan: A. Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya. B. Menunggu sampai barang tersedia. Pembatalan kontrak. Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak. Perlakuan akuntansi salam. Perlakuan akuntansi salam ini terdiri dari dua perlakuan, yaitu akuntansi pembeli dan akuntansi penjual. Untuk akuntansi pembeli sendiri yaitu dalam PSAK 103 tentang akuntansi salam mengatur akuntansi untuk pembeli dan akuntansi untuk penjual. Yang dimaksud dengan akuntansi untuk pembeli yaitu dalam transaksi salam ini pihak yang melakukan pemesanan barang, baik pembeli akhir maupun lembaga keuangan syariah, sebagai pembeli dalam transaksi salam paralel. Kemudian macam-macam perlakuan dalam akuntansi paralel yaitu ada 5. Yang ke-1, akun-akun pada pembeli. Yang kedua, penyerahan modal salam kepada produsen atau pembuat. Yang ketiga, penerimaan barang pesanan dari produsen atau pembuat. Keempat, pada saat jatuh tempo tidak ada penerimaan barang. Dan yang kelima yaitu denda. Selanjutnya, akuntansi penjual sebagaimana diatur dalam ruang guru PSAK 103 tentang akuntansi salam, bahwa yang dibahas dalam PSAK tersebut selain mengatur akuntansi dari pihak pembeli, diatur juga akuntansi salam dari sisi penjual. Macam akuntansi penjual, yang pertama ada akun-akun pada penjual, yang kedua penerimaan modal salam dari pembeli atau pemesan, yang terakhir penyerahan barang salam kepada pembeli atau pemesan. Perlakuan akuntansi paralel. Lembaga keuangan syariah dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada
Kedua, akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, boleh bertanya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kadek. Jika penjual dalam akad salah menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati, bagaimana perlakuan akuntansinya bagi pembeli dan penjual menurut PSAK 103? Penyerahan barang lebih cepat tidak mengubah harga maupun nilai transaksi. Penjual boleh menyerahkan lebih awal, tapi tidak boleh meminta tambahan harga. Dalam akuntansi, pendapat atau penjual dan aset atau pembeli diakui lebih cepat karena kewajiban sudah terpenuhi. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan yang saya. Bagaimana perusahaan dapat mengidentifikasi adanya penyimpangan pada akad salah serta bisa kepercayaan pengguna? Kita menggunakan metode identifikasi penyimpangan, yaitu audit syariah dan memeriksa halal untuk memastikan tidak ada atau gara atau ketidakjelasan. Pertama, melakukan pembayaran di awal, spesifikasi jelas, ketepatan waktu, identifikasi tangan. Kedua, membangun kepercayaan. Audit dirancang untuk memperkuat kepercayaan, bukan merusaknya. Bisa menggunakan jaminan asuransi atau koleksi internal. Berapa bisa saya mau menjawab pertanyaannya dari Jessica. Menurut Anda, mengapa denda dalam transaksi salah tidak boleh diakui sebagai pendapatan oleh laporan keuangan syariah? Karena denda dalam akad salah tidak boleh diakui sebagai pendapatan karena dalam syariah denda bertujuan untuk menegakkan tanggung jawab dan mengganti kerugian nyata, bukan mencari keuntungan. Mengakuinya sebagai pendapatan akan menyalahi prinsip larangan riba, sehingga dalam PSAK 103 IAI denda harus disalurkan sebagai dana sosial. Apakah bisa? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan Vera, yaitu mengapa dalam akad salah pembayaran harus dilakukan di awal dan apa konsekuensinya jika pembayaran dilakukan setelah pembayaran dalam akad salah harus dilakukan di awal karena ini adalah syarat perjalanan syar'i untuk membedakan dari pembicaraan lain dan menghindari larangan dalam Islam. Alasannya yaitu pembayaran di awal yaitu satu, menghindari utang bunga piutang. Alasan utama dalam fikih adalah untuk menghindari transaksi yang dilarang, yaitu menukar utang yang ditanggungan dengan utang yang ditanggungan. Dengan pembayaran ini di awal pembeli telah melunasi kewajibannya sehingga hanya ada satu utang yang tersisa, yaitu utang barang oleh kedua. Yang kedua menghilangkan gara atau ketidakjelasan. Pembayaran di awal menunjukkan komitmen real pembeli dan berfungsi sebagai modal kerja bagi penjual. Biasanya petani atau produsen untuk memulai produksi barang tersebut. Hal ini meminimalisir ketidakpastian dalam pembiayaan. Yang ketiga yaitu definisi akad salah. Sesuai definisi syariah, salah adalah penjualan yang mewajibkan pembayarannya untuk dimakan. Sedangkan pembayaran barang ditangguhkan jika pembayaran ditangguhkan akad tersebut tidak lagi disebut salah. Konsekuensinya yaitu satu, perubahan jenis akad. Transaksi tersebut akan berubah menjadi akad jual beli biasa atau jika kedua belah pihak menangguhkan kewajiban masing-masing. Yang kedua, ketidakabsahan dari di lembaga keuangan syariah. Dalam lembaga keuangan syariah, jika pembayaran tidak dilakukan di awal, auditor syariah akan mencatatnya sebagai penyimpangan kepada